Sahabat Remas yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara. Hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Renungan pada malam hari ini kita dituntun oleh Injil Markus bab 13 ayat 23 sampai 32. Renungan pada malam hari ini kita mengambil tema kalamun wuh tekan wahyaning goro-goro. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita pernah melihat pagelaran wayang kulit dari awal hingga akhir, maka di pertengahan pertunjukan itu akan kita saksikan adegan goro-goro. Adegan goro-goro ini ditandai munculnya Repat Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka semua adalah para abdi dalam kinasih Pandawa. Situasi dalam pertunjukan goro-goro itu sangatlah gempar, horeg, riuh, dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa dalam pertunjukan wayang kulit adegan goro-goro begitu gempar, begitu riuh? Karena pada hakikatnya pada saat itu Sang Semar Bodronoyo atau Ki Semar Bodronoyo yang dalam pandangan manusia dianggap sebagai abdi Pandawa, tapi sebenarnya dia adalah titisan dari Sang Begawan Ismoyo atau Sang Bathara Ismoyo, salah satu penguasa Kahyangan Suraloyo. Maka dalam situasi itu Ki Dalang menggambarkannya bumi gunjang-ganjing, langit kelap-kelap. Nah, pada saatnya nanti kita juga akan mengalami situasi goro-goro semacam ini. Ketika anak manusia datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Nah, pada saat itu anak manusia akan menjejakkan di bumi ini dengan dihadiri juga atau sang anak manusia itu mengerahkan bala tentara surgawi, para malaikat. Situasi pada saat itu dijelaskan dalam Injil Markus, situasinya juga gempar seperti saat goro-goro. Bahkan digambarkan bahwa matahari tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang berjatuhan dan kegelapan menyelimuti bumi. Bisa kita bayangkan bagaimana kebingungannya umat manusia pada saat itu. Pasti mereka lari ke sana kemari mencari selamat
masing-masing. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Kristus, pastilah itu merupakan suatu yang mengerikan. Tetapi bagi kita yang percaya akan Tuhan Yesus, justru peristiwa inilah yang kita nanti-nantikan. Kehadiran anak manusia untuk yang kedua kalinya ini untuk mengadili kita manusia. Tetapi perlu dicatat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pernah berjanji. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya. Ingatlah, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, maka aku akan menjemputmu, supaya di tempat aku berada, engkau pun berada. Inilah janji Tuhan kepada kita umatnya. Apakah janji ini akan dipenuhi? Ya, pasti dan pasti. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan bahkan Tuhan sendiri telah menjanjikan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih. Berkah dalam.